Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beli daun salam sama beli opak. Cukup. Jawab salam masih belum pada kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beli daun salam pakai sendal jepit. Yang jawab salam masih ada sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beli daun salam ke duren sawit. Yang jawab salam aneh doain biar semuanya banyak duit. Kencang banget kalau duit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna wa maulana Muhammadin Allahumma shalli wa sallim alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang saya hormati para alim ulama, para tokoh masyarakat, para hujjaj, para pengurus masjid dan mushola, khususnya pengurus DKM Masjid Al-Munir beserta jajarannya dan seluruh hadirin hadirat, ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir pada saat ini. Mudah-mudahan semuanya dikuncuri rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tiada kata yang paling indah kita awali di pagi hari yang penuh berkah, di hari yang penuh berkah, kecuali kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan izin kudrat iradat Allah kita bisa berkumpul. Tanpa izin Allah kita nggak bisa kumpul kayak begini, betul? Dengan izinnya Allah, dengan kudrat iradatnya Allah, Allah mudahkan kaki kita melangkah ke tempat yang mulia Masjid Al-Munir ini untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga mari selalu setiap saat kita sampaikan dengan tiada rasa bosan kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita yang selalu merindukan kita. Bahkan satu keterangan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat memikirkan umatnya, apalagi umat akhir zaman. Hingga satu riwayat dikisahkan Nabi Muhammad menangis sejadi-jadinya pada saat ada liqa, pertemuan, ada majlis, ada ta'lim dengan para sahabat. Nabi menangis sejadi-jadinya. Ditanya sama sahabat, "Wahai Rasulullah, kenapa kau menangis?" Mengatakan, "Aku rindu dengan saudara-saudaraku." Siapa? Siapa? Malaikat? Bukan. Siapa? Para nabi? Bukan. Siapa? Kami para sahabat? Bukan. Yang aku rindukan adalah orang yang belum pernah berjumpa denganku. Aku rindu kepada umatku yang tidak hidup sejaman denganku, tapi mereka cinta kepadaku. Aku rindu dengan mereka. Bayangkan hadirin, Rasulullah menangis. Menangis bukan karena tagihan bulanan, bukan. Menangis bukan karena sakit atau kekurangan, bukan. Menangis rindu tidak tertahan
ingin berjumpa dengan kekasih-kekasihnya, dengan saudara-saudaranya, umatnya di akhir zaman. Tidak pernah ketemu Nabi, tidak pernah hidup sejaman dengan Nabi, tapi mereka cinta kepada Nabi. Mudah-mudahan itu salah satu yang dimaksud adalah kita umat Nabi Muhammad akhir zaman. Amin ya Rabbal. Itu bukan bulan tapi hari. Cuman orang-orang Jawa bisa jadi Asyura aja. Jadi malah tanggal 1 Muharram dia malam 1 Syuro gitu. Nah, baru mandi keris itu loh. Pada begitu-begitu dah. Nah, kita ada ini hari yang mulia sekarang, hari Tasu'a, dan besok waktu-waktu yang luar biasa barokahnya, yaitu hari Asyura. Arti hari Asyura, hari ke-10 dari bulan Muharram. Dzalika dinul qayyim, kata Allah, itulah ketetapan agama yang lurus. Fala tadlimu fihinna anfusakum, janganlah kalian melakukan kezaliman pada bulan-bulan haram tersebut. Salah satunya bulan Muharram. Bedanya kalau bulan haram, salah satunya bulan Muharram, siapa yang berbuat ibadah, apapun bentuk ibadahnya, pahalanya ada afal mudha'afat, pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak Ibu sedekah 2000 di bulan Muharram, beda pahalanya sama bulan Maulid nanti. Beda sama bulan Rabiul Tsani, Jumadil Awwal, beda. Karena dikatakan bulan mulia, bulan haram, ibadah dilipat gandakan. Tapi sebaliknya, siapa yang maksiat di bulan Muharram atau di bulan haram secara umum, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab, maksiat di bulan ini, maka dosanya pun dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nggak ada cara lain di bulan Muharram kecuali ibadah pada Allah. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita bahas nih bulan hari Asyura di besok. Cakep banget di waktunya, betul ya? Pas banget lah, besok lah kita bahas sekarang, biar ngerti. Lah sekarang kalau Asyura bahasa 2 minggu habis setelah itu lah lewat Ustaz, gitu loh. Ini mah pas banget, ini anget-anget ya udah. Besok Asyura bahasnya 1 hari sebelum, cakep udah. Mulai diatur gitu ya. Hari Asyura, hadirin sekalian, menurut Al-Imam Badaruddin Al-Aini, pengarang kitab Umdatul Qari Sarah Sahihul Bukhari. Kita ngomong bila ada referensinya, ada dalilnya gitu ya. Pak Ustaz ngomong dalilnya mana? Oh gitu kan, ada itu orang yang beragama, dalilnya mana? Dalilnya mana? Gitu. Betul ya? Ada itu Ustaz begitu. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Begitu. Ada di sini orangnya. Kesel banget. Ustaz emang habis sholat zikir kencang ada dalilnya? Mana dalilnya? Ustaz habis sholat salam-salaman pakai baca sholawat ada dalilnya? Mana dalilnya? Waduh, kemplang aja begitu. Susah ini. Apa-apa pokok dalil, ada dalilnya. Dijelasin agak percaya. Ini susah yang begitu mah. Sabar. Lapar emang lagi puasa kita. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pengarang kitab Umdatul Qari, sarahnya Sahihul Bukhari, Asy-Syaikh Al-Imam Badaruddin Al-Aini rahimahullah, mengatakan bahwa hari Asyura tanggal 10 Muharram, Allah berikan kemuliaan, Allah berikan kemenangan, Allah berikan catatan yang positif beberapa nabi Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya Nabi Musa alaihi salam dimenangkan melawan Fir'aun laknatullah, itu terjadi pada hari Asyura. Nabi Nuh alaihi salam ketika dalam kisahnya banjir bandang dan anaknya Kan'an tidak ikut naik kapal, semuanya dimatikan Allah kecuali yang naik kapal orang-orang beriman. Begitu lama di lautan yang maha dahsyat, mendaratlah ke daratan itu kapal Nabi Nuh.
itu pun terjadi pada hari Asyura. Nabi Yunus alaihi salam ketika dimakan ikan nun, ada yang mengatakan ikan paus. Di dalam ikan paus dia hidup, dia baca apa doa Nabi Yunus? Allahumma barik lana. Ya elah, cakep banget dah. Pokoknya itu dah. Apa ya? Gak usah diajari. Nabi Yunus berzikir, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Baca terus di dalam perut ikan nun, di dasar lautan yang paling dalam. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Mulus itu ikan nun. Oh panas. Daratan muntah Nabi Yunus keluar. Itu terjadi pada hari Asyura. Nabi mengatakan, wahai orang-orang, kalau kalian belum dapat panggilan ke tanah suci, ke Baitullah Haji dan Umrah, ada amalan dilakukan di tanah air tapi pahalanya sama persis kayak orang melakukan haji dan umrah. Apa itu Ustaz? Satu aja, karena waktu yang sempit, satu saja. Apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shallal ghadata fi jama'atin summa qa'ada yadhkurullahu ta'ala hatta tatlu' asy-syams summa shalla rak'atain fakana lahu ka'ajri hajjatin wa umratin, rawahu at-Tirmidzi. Kata Nabi, man shallal ghadata, siapa yang salat subuh fi jama'atin, dalam keadaan berjamaah. Ini syaratnya jamaah. Siapa orang yang sholat subuh berjamaah, summa qa'ada, kemudian duduk, yazkurullah, berzikir kepada Allah, hatta tatlu asy-syams, sampai terbit matahari. Zikir ke Allah itu ada yang nanya, emang zikir harus zikir la ilaha illallah subhanallah? Ini kita juga zikir. Zikir itu mengingat Allah. Diri kita mengingat Allah, baca Quran zikir, betul? Mendengar tausiah zikir. Zikir dengan zikiran-zikiran syariat zikir. Kita juga lagi zikir hakikatnya, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi urutannya kata Nabi Muhammad dalam hadisnya, siapa yang sholat subuh berjamaah, satu, wa qa'ada yadhkurullah ta'ala hatta tatlu asy-syams, dan duduk berzikir kepada Allah, mengingat Allah Subhanahu wa taala, hatta tatlu asy-syams, sampai terbit matahari. Ini dua, sudah dapat nih kita nih. Summa, setelah terbit matahari, summa shalla rak'ataini, kemudian sholat 2 rakaat syuruk nih, bukan sholat duha, bukan, syuruk itu sholat sunnah 2 rakaat minimal ya, dan memang umumnya begitu. Terus apa? Di saat matahari udah terbit. Syuruk itu sebelum duha, bukan duha syuruk itu, tapi sebelum duha. Setelah syuruk baru duha. Nah, jadi ini yang dimaksud sholat syuruk. 2 rakaat itu bukan sholat duha. Summa shalla rak'ataini, kemudian sholat 2 rakaat, sholat syuruk. Kana lahu ka'ajri hajjatin wa umratin, kata Nabi, maka orang yang model seperti itu dapat pahala seperti pahala haji dan umrah. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Kalau tahu ini, bapak kalaupun gak pergi haji, enggak umroh, dapetin pahalanya sama persis. Kata Nabi, tamatin 3 kali Nabi penekanannya, sempurna, enggak kurang sedikit pun pahalanya, seperti haji mabrur, seperti umroh mabrur. Enggak pergi haji pahalanya dapat, enak itu. Nah sekarang nih kalau mau dapetin, nanti habis selesai zikir tausiah, sempetin sholat isya. Tapi kalau dari 3 ini ada yang kurang, dapat apa kagak? Lah kagak. Kata Nabi, sholat subuh jamaah, zikir kepada Allah, kemudian sholat isya 2 rakaat, selesai, dapat pahala haji dan umrah.
Setiap hari boleh cakep. Kalau itu jadi kebiasaan setiap hari, itu saya melihat tetangga saya Ustaz luar biasa. Bisa sholat subuh cikir sampai terbit matahari itu sholat 2 rakaat udah pulang. Wih cakep itu. Tiap hari berarti dapat pahala haji dan umroh. Oh kalau saya mah enggak usah yang begitu. Terus gimana? Saya mah naik haji mah kagak kebilang Ustaz. Oh begitu? Iya kan? Naik haji nggak kebilang. Udah bingung udah berapa kali saya naik haji. Kenapa? Numpakin istrinya ini saya udah haji berapa kali. Oh beda lagi itu mah. Naik ibu haji namanya. Ini mah naik haji seperti ibadah ke Baitullah, tapi nggak ke sana. Ada nggak Allah kasih dengan kasih sayangnya Allah buat orang-orang yang belum sempat pergi haji Baitullah, baik umroh maupun haji, dikasih tuh amalan. Kalau dikerjakan pahalanya persis sama, nggak kurang, seperti ibadah haji dan umroh. Sholat subuh berjamaah, kemudian apa? Berzikir kepada Allah sampai terbit matahari, kemudian sholat sunnah isyraq 2 rakaat, sempurna dapat pahala haji dan umrah. Mudah-mudahan ini bisa kita amalkan bersama. Amin. Dan mudah-mudahan bulan Muharram bulan yang mulia. Amin. Jangan sampai kita maksiat. Kalau maksiat diminimalisir, dan kalau bisa usahakan banyakin ibadah kepada Allah. Dan kalau fisik kita sehat, kita kuat, niatin dari sekarang. Yang belum puasa, bahwa besok niat puasa hari Asyura. Perkara besok sakit, perkara besok ada tamu, perkara besok gak jadi apapun itu, terserah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau memang besok sehat, ada waktu, terus kita lanjut puasa karena sudah diniatkan. Kalau kita sudah niatkan ada sesuatu yang lah sama Allah, itu memang ternyata terjadi, minimal kita sudah niat baik puasa Asyura. Dan hari ini yang puasa mudah-mudahan dilancarkan Allah. Semoga yang hari ini puasa diterima ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang gak bisa puasa semoga bisa ibadah yang lainnya, berbakti kepada orang tua, sedekah, baca Quran, taubat dan sebagainya. Jangan sampai lepas daripada tidak ibadah di bulan Muharram. Mudah-mudahan kita semua dijadikan hamba Allah dan semakin hari semakin meningkat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja yang bisa Al-Fakir sampaikan. Ikan sepat, ikan gabus, ikan lele, cepat bagus, gak usah bertele-tele. Itu saja, terima kasih. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.